Kristen ini beda dengan Yahudi, bahkan dimusuh-musuhkan ya. Banyak beberapa gereja-gereja tertentu menganggap ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran agama Yahudi. Ini kebohongan publik, teman-teman. Ya, orang tuh suka membedakan, baru ada beda sedikit aja dianggap substansinya sangat berbeda. Padahal tidak. Beberapa waktu yang lalu ada orang WA saya maksa ya. Dia ngotot, pokoknya Allahnya Kristen harus beda dengan Allahnya Yahudi. Ya, saya bilang loh, faktanya di Alkitab, Allahnya Kristen itu ya sama dengan Allahnya Yahudi. Dia bilang, nggak bisa, nggak boleh begitu. Terus apa bedanya Kristen dengan Yahudi kalau Allahnya sama? Harus beda dong. Ini kan orang mindsetnya sudah kesambet ya. Pakai istilahnya Cak Nun ya. Kesambet. Pokoknya Allahnya Kristen harus beda dengan Allahnya Yahudi loh. Ini kan sak penak jidatnya dia sendiri, ingin mempertentangkan, ingin permusuhan. Lah wong jelas Yesus sendiri bilang Allah yang dia beritakan adalah Allahnya bangsa Yahudi kok. Bahkan keselamatan datang dari bangsa Yahudi kata Yesus. Lah kok orang ini ngaku-ngaku Kristen, berani menyebut diri sebagai Kristen tapi bilang Allahnya Kristen harus beda dengan Allahnya Yahudi. Ini kan sudah salah paham. Ya, sebenarnya sama teman-teman. Maka beberapa waktu yang tahu Paus Yohanes ya. Paus itu pimpinan tertinggi Katolik berkata, Allahnya Yahudi, Kristen, dan Islam itu sama. Loh, geger orang. Banyak yang kejang-kejang. Kenapa orang kejang-kejang? Ya karena sudah kadung berpikir, pokoknya Allahnya Yahudi harus beda dengan Kristen. Begitu dikasih bukti fakta-fakta tertulis bahwa Allahnya Yahudi sama dengan Allahnya Kristen, kejang-kejang mereka. Nggak bisa menerima realitas, nggak bisa menerima kenyataan. Lanjut, Mas. Ya. Ini ada yang nanya, aku dan Bapak adalah satu ya, Piye? Aku sama istriku juga satu lah, Piye. Ya, itu langsung. Nah, kalau Bapak sama Yesus dibilang satu, langsung kalau pakai analogi ayat yang tentang suami dan istri adalah satu, maka mereka menjadi satu daging itu, kalau menurut orang Yahudi dagingnya itu anak, Mas. Ya, jadi satu daging itu maksudnya nanti punya anak. Nah, lalu Yesus di sini dengan Bapa satu itu ikatan. Wong itu menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaannya kok. Oh, apa sih? Ya, makanya giliran yang itu aja diakui. Wah, ikatnya satu nih. Nah, sedangkan Yohanes 17 ayat 3 tidak mereka akui gitu loh. Sebagai satu-satunya Allah itu hanya Bapa. Masih ditafsir meneh. Kacau itu. Ya, jadi Yohanes 10 ayat 30 ya. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu sebenarnya kalau teman-teman membaca dari ayat sebelumnya ya, dari ayat 25 sampai ayat 31 itu jelas. Satu yang dimaksud oleh Yesus itu bukan berarti Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, bukan ya. Tapi satu pekerjaan, satu spirit, satu karya. Nah, makanya tadi saya bilang, sebentar, saya minum dulu. Salah satu metode yang paling baik untuk memahami ayat Alkitab itu harus skriptura, interpres skriptura. Skriptura itu artinya kitab suci. Interpres itu menginterpretasikan, memahami atau menjelaskan. Jadi skriptura, interpres skriptura. Ayat Alkitab dijelaskan sendiri oleh ayat Alkitab. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Ayat yang lain dijelaskan ayat yang satu. Kira-kira begitu ya. Nah, ini harus dipahami dulu. Maka ketika Anda membaca misalkan Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jangan langsung bertapa. Anda bertapa di bawah pohon tomat. Betapa di bawah pohon tomat mendapat wangsit. Aku dan Bapa adalah satu artinya. Loh, berarti Yesus adalah Bapa. Jangan begitu. Anda harus membandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Tetapi di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 Yesus juga berkata
bahwa murid-muridnya didoakan oleh Yesus menjadi satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Jadi yang bisa bersatu dengan Bapa itu bukan cuma Yesus dan Bapa adalah satu, tapi Yesus, Bapa dan para murid itu juga satu. Jadi jelas, oh berarti ketika Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang nulis Yohanes, Injil Yohanes kan tulisan Yohanes. Kita tidak boleh lepas dari Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Bahwa yang satu dengan Yesus bukan Bapa, tapi para murid-murid itu juga satu dengan Yesus dan satu dengan Bapa. Jadi jelas ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus sedang aku adalah yang Allah Maha Kuasa. Bukan begitu ya. Nah, apalagi kalau Anda memperhatikan tujuan penulis Injil Yohanes ya. Jadi Anda kalau orang membaca Injil Yohanes itu mau pasal 1 ayat 1, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 20 ayat 2. Injil Yohanes ayat manapun, teman-teman tidak boleh lupa dengan Injil Yohanes 20 ayat 21. Ayat 31. Saya bacain ya. Buka dalam Alkitab Anda, Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Itu perikopnya di atas jelas ditulis tebal dengan warna hitam. Maksudnya Injil ini dicatat. Jadi kita harus tahu maksud si Yohanes. Si Yohanes nulis Injilnya ini maksudnya apa? Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Bahasa Yunaninya Kristus. Bahasa Arabnya Al-Masih. Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Yohanes nulis Injilnya mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25 itu adalah memberitahu seluruh dunia bahwa Yesus adalah Kristus. Ini dipegang dulu. Jadi mau Yohanes nulis Yohanes 10 ayat 30, nulis Yohanes 28 ayat 20 ayat 28, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 3 ayat 16 dan semua. Itu tujuan penulisnya supaya kamu percaya Yesus itu Kristus. Sekarang kan dirubah sama orang-orang. Injil Yohanes mengajarkan Allah itu Trinitas. Hey, bagaimana bisa? Ya, ini saya kasih analogi. Pabrik ini membuat sisir ini bentuknya sisir tapi mirip garpu, teman-teman. Bisa nggak dipakai buat makan mangga atau pepaya yang sudah dipotong, ditujup-jup terus dimakan? Bisa. Difungsikan sebagai garpu bisa. Tapi ini namanya malfunction. Tidak sesuai dengan tujuan pabriknya menciptakan. Ini menjadi, kalau bahasa Yunaninya, hamartia. Nyeleweng. Meleset dari tujuan. Tujuannya untuk jadi sisir rambut, dipakai jadi garpu. Itu namanya meleset. Hamartia, bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya, sin. Bahasa Indonesianya, dosa. Jadi berdosa kalau kita menggunakan sisir ini tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, begitupun ketika Anda pakai ayat Injil Yohanes, sudah jelas tujuan, maksudnya Injil Yohanes dicatat supaya kamu dan saya percaya Yesus itu Kristus dan anak Allah. Kemudian kita ubah. Maksudnya Injil Yohanes supaya kita percaya Trinitas. Itu namanya hamartia, bahasa Inggrisnya sin, bahasa Indonesianya dosa. Nyeleweng, meleset dari maksud. Anda melakukan malfunction. Tujuannya Injil Yohanes bukan untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Tapi pendeta-pendeta nyomot ayat Injil Yohanes untuk membuktikan, loh ini Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Mana? Ini buktinya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Loh, berarti Yesus adalah Bapa. Gondolmu peang.